Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi bersama saya Juli Astini. Kira-kira saya akan bahas apa ya pada sesi kali ini? Oke, cus langsung disimak ya. Apa itu resesi? Jadi, resesi diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu yang stagnan dan lama, dimulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Resesi juga berarti kontras besar-besaran dalam hal kegiatan ekonomi. Resesi terjadi ketika ekonomi suatu negara mengalami peningkatan dalam jumlah pengangguran, penurunan retail, PDB yang negatif, serta pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Lalu apa penyebab resesi? Pertama, inflasi adalah kondisi naiknya harga secara terus-menerus, baik itu barang maupun jasa. Keadaan ini berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat yang diikuti penurunan produksi barang dan jasa. Jika keadaan tersebut dibiarkan maka akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran akibat PHK, kemiskinan, dan terjadilah resesi. Kedua, deflasi merupakan suatu kondisi harga barang dan jasa turun dari waktu ke waktu yang berimbas pada penurunan upah yang dibayar. Biasanya ditandai dengan penundaan pembelian barang atau jasa sampai harga terendah. Kondisi ini sangat beresiko bagi pemilik usaha. Karena meski daya beli masyarakat naik, nyatanya pemilik usaha harus menekan biaya produksi yang berujung kerugian. Ketiga, gelembung aset pecah. Hal ini terjadi karena pembelian saham dan properti secara masif dengan anggapan harganya akan naik dengan cepat. Ketika keadaan ekonomi tengah goyah, mereka akan beramai-ramai menjualnya yang mengakibatkan terjadi panic selling dan berujung pada resesi akibat rusaknya pasar. Keempat, ada guncangan ekonomi secara mendadak, yang ditandai dengan menurunnya daya beli akibat kesulitan finansial serta tumpukan hutang. Selanjutnya yaitu karena iptek perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat mengurangi lapangan pekerjaan. Karena alih fungsi tenaga manusia dengan robot ataupun mesin. Sehingga, meningkatlah jumlah pengangguran. Selanjutnya adanya ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Barang dan jasa yang diproduksi secara berlebihan dengan tingkat konsumsi atau daya beli yang menurun dapat mendorong terjadinya impor besar-besaran. Membengkaknya pengeluaran perusahaan dan menipisnya laba perusahaan dalam negeri. Selanjutnya karena pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut. Hal itu dinilai dari melemahnya produk domestik bruto suatu negara. Kemudian karena nilai impor lebih besar dari ekspor. Hal ini berdampak pada defisitnya anggaran negara dan penurunan pendapatan nasional. Yang terakhir karena tingginya tingkat pengangguran. Kondisi tersebut bisa mengindikasikan negara tersebut mengalami resesi. Karena tenaga kerja memiliki peranan penting dalam perputaran perekonomian suatu negara. Nah, itulah beberapa penyebab terjadinya resesi di suatu negara. Apa dampak jika terjadi resesi? Dampak yang pertama, yaitu bagi pemerintah. Saat terjadi resesi tentunya angka pengangguran akan meningkat sehingga pemerintah dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Maka pinjaman pada bank asing pun kian meroket. Pendapatan pajak dan non-pajak juga menjadi rendah. Karena kondisi finansial masyarakat yang memburuk. Sehingga jumlah pajak pertambahan nilai yang masuk ke kas negara menjadi lebih sedikit. Banyaknya tuntutan pembangunan di sektor pemerintahan untuk upaya mensejahterakan masyarakat mengakibatkan defisit anggaran dan utang pemerintah makin tinggi. Dampak yang kedua yaitu bagi perusahaan. Resesi yang terjadi dapat membuat suatu perusahaan bangkrut. Hal ini karena penurunan daya beli masyarakat yang kemudian mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan dan mengancam arus khas. Akhirnya, perusahaan pun akan memangkas biaya operasional dan menutup area bisnis yang kurang menguntungkan, hingga efisiensi pegawai. Terakhir yaitu berdampak kepada pekerja.
Terjadinya resesi mengakibatkan beberapa perusahaan melakukan efisiensi pegawai yaitu PHK untuk menekan biaya operasional. Sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan dan mengalami pemotongan upah yang didapat. Hal tersebut jika terus dibiarkan maka dapat memicu terjadinya ketidakstabilan sosial, kesenjangan, dan kriminalitas. Lalu bagaimana pencegahannya? Dan bagaimana menghadapi resesi? Pencegahan resesi yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan memperkuat daya beli yakni belanja besar-besaran oleh pemerintah. Bertujuan agar perputaran ekonomi tidak macet dan dunia usaha tergerak untuk bisa terus berinvestasi. Yang kedua yaitu dengan bantuan UMKM. UMKM menjadi salah satu sektor yang mengalami krisis ketika terjadi resesi. Dengan bantuan berupa UMKM produktif dan bunga rendah, diharapkan perputaran ekonomi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu dengan menarik kepercayaan investor. Dengan membuat kebijakan yang efektif, diharapkan mampu menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Nah, ada beberapa cara dalam menghadapi resesi, yakni tidak boros, usahakan untuk berhemat. Bisa dilakukan dengan membeli kebutuhan seperlunya. Buatlah skala prioritas. Selanjutnya dengan melunasi hutang yang ada. Kita harus lebih konservatif terhadap hutang, khususnya berhutang untuk tujuan konsumtif. Ketiga dengan menyiapkan dana darurat dan asuransi. Dana darurat yang perlu dipersiapkan idealnya 3-6 bulan dari jumlah pengeluaran bulanan. Untuk asuransi yang penting dipersiapkan, yakni asuransi kesehatan. Selanjutnya mulai mencari pendapatan tambahan. Kemudian dengan berinvestasi dan menabung. Kelola pos keuangan dengan efektif. Mengajukan pinjaman dana untuk hutang produktif. Any questions?